Mulai belajar, Keti. Iya, Ibu. Ibu tadi. Nah, iya, terima kasih Keti, Dirli, Axel, Putri, Juliando, Kesia, Leo, Esra, dan teman-teman semua yang tidak sempat Ibu sebutkan namanya. Terima kasih Ibu sampaikan untuk kesetiaan Anda menunggu, karena memang ini bukan jam kimia, bahkan ini sudah selesai. Ibu mohon maaf karena tadi itu tepatnya waktunya bertabrakan dengan seleksi dari guru penggerak yang Ibu ikut. Dengan demikian Ibu minta waktunya sehingga kalian juga tidak terlambat dengan kelas-kelas yang lain. Ini mungkin tidak sampai 45 menit kalau kalian serius dan kita tidak gangguan jaringan, mungkin bisa 30 menit saja selesai, karena kita belajar yang sekarang kimia itu kalau untuk hitungan, satu contoh saja kalau paham berarti selesai. Contoh-contoh yang lain bisa kerja sendiri. Oke, terima kasih. Mungkin kalian kelihatan papannya, Kang? Kelihatan, Ibu. Oke. Kelihatan. Seperti yang konsep yang sudah disampaikan, mungkin kalian juga sudah punya dan sudah tahu jembatan garam, dan seperti gambar yang Ibu gambar ini mungkin kalian sudah tahu, walaupun memang gambarnya tidak terlalu bagus. Yang penting kalian bisa paham. Ini yang dinamakan jembatan garam, di mana di sebelah kiri ini ada larutan ZnSO4, dan yang di sebelah kanan ini ada larutan CuSO4. Sekali lagi, di bagian kiri ini ada larutan ZnSO4, dan di bagian kanan ini adalah larutan CuSO4, yang dimana ada batang elektroda di sini. Yang ini adalah elektroda zinc, dan yang ini adalah elektroda tembaga atau Cu. Di elektroda Zn ini atau ZnSO4 ini, dia mengalami pelepasan elektron. Dia mengalami pelepasan elektron yang ditulis seperti ini. Zn menghasilkan Zn2+ tambah 2 elektron. Karena dia mengalami pelepasan elektron, dia adalah dikatakan oksidasi. Dia dikatakan oksidasi. Untuk zinc ini dia dikatakan oksidasi. Kenapa? Karena dia melepaskan elektron. Sedangkan untuk bisa print screen kan? Untuk CuSO4, Ibu minta kamera semua aktif supaya sekali-kali Ibu mau screen, jangan sampai ada yang muka yang kelihatan. Lah bilang Ibu Nita ini pilih-pilih orang itu saya muka kelihatan terus. Sedangkan untuk belum ada WhatsApp. Sebentar ya. Waduh, WhatsApp, klik WhatsApp dulu. Klik WhatsApp situ. Kenapa ini? Idolan berbuka. Idolan. Suruh buka saja. Ya, sedangkan untuk yang tembaga atau CuSO4 ini, yang CuSO4 ini dia mengalami reduksi. Kenapa? Karena
dia menerima elektron atau Cu screen, kalau ada yang ngajar-ngajar begini lalu screen boleh bagus. Mengalami Cu2 plus tambah 2 elektron, dia menghasilkan Cu. Cu yang ini wujudnya solid, yang ini wujudnya aqua atau dalam keadaan larutan, dan yang ini juga wujudnya aqua, yang ini wujudnya solid. Makanya untuk tembaga atau di bagian kanan ini elektrodanya ini dia mengalami reduksi. Dan yang bagian kiri atau yang zinc ini dia mengalami oksidasi. Lihat sebentar, kalau belum ada di catatan bisa catat. Kalau belum mengerti bisa tanya sebelum kita meninggalkan pembahasan ini. Sebelum kita lanjut. Kelihatan kah? Kelihatan, Ibu. Terima kasih. Ada yang mau tanya kah? Kalau yang kemarin punya belum ada di catatan, ya boleh dicatat. Jadi yang ini elektrodanya, elektroda Zn ini dia mengalami oksidasi. Dan elektroda Cu ini dia mengalami reduksi. Dengan demikian, elektroda pada oksidasi itu namanya anoda, dan bertanda negatif, sedangkan elektroda pada reduksi ini adalah katoda. Katoda dan dia bertanda positif atau plus. Bisa ya? Ada yang mau tanya? Tidak, Ibu. Ya, kalau tidak atau plus. Kita masuk di notasi sel. Yang ini semua setulis? Tidak, Ibu. Sudah ada di catatan semua ya? Itu saja. Berkain lab. Ya, yang berikut ini terkait dengan notasi sel, notasi sel volta.
Jadi kalau notasi sel itu dia pakai garis-garis. Misalnya notasi sel volta itu selalu ditulis anoda dulu, anoda, baru jembatan garam, lalu kemudian diikuti dengan katoda. Anoda dulu baru jembatan garam, lalu diikuti dengan katoda. Maka kalau contoh yang tadi dipakai jembatan garamnya, kita tulis anodanya. Set N dulu. Set N. Kemudian set N. N 2+. Lalu kemudian ditilang dengan jembatan garam. Kemudian CU 2+. Lalu dipisahkan wujudnya karena beda, lalu kemudian CU. Jadi perhatikan baik-baik, kalau set N ini kenapa dipisahkan dengan satu garis ini? Karena dia ada beda wujud. Memang di anoda sama-sama, tetapi beda wujudnya. Di mana set N yang ini wujudnya solid, kemudian set N yang ini wujudnya dalam bentuk larutan atau aqua. Sehingga untuk memisahkan wujud itu dipakai notasinya pakai satu garis. Lalu kalau sudah pakai dua garis seperti ini berarti itu sudah memisahkan antara anoda dengan katoda. Jadi ini anoda dan bagian kanan ini adalah katoda. Jadi anoda itu dituliskan yang wujud solidnya dulu, habis itu dipisahkan, lalu kemudian diikuti dengan wujudnya yang dalam keadaan larutan. Setelah itu baru dipisahkan dengan dua garis atau jembatan garam, lalu diikuti dengan sat atau yang ada pada katoda. Mula-mulanya kita tulis yang wujudnya aqua dulu atau dalam keadaan larutan. Baru diikuti dengan yang dalam keadaan solid. Untuk katoda. Berarti mesti dong ingat, kalau anoda itu solid dulu, baru larutan atau aqua. Sedang habis itu pisah dengan jembatan garam, lalu katoda itu larutan dulu, baru kemudian solid. Atau yang aki dulu, baru kemudian yang es. Mesti ingat dia kunci itu. Supaya apapun saatnya, tinggal kalian sesuaikan saja. Anoda ditulis duluan, baru kemudian jembatan garam, dan diikuti dengan katoda. Lalu anoda yang kita tulis saatnya pertama, solid dulu, dipisahkan dengan satu garis, wujudnya baru kita tulis yang aqua. Setelah jembatan garam kita tulis saat yang ada di katoda, tetapi yang wujudnya aqua dulu, baru kemudian solid. Jadi dia terbalik dengan yang ada pada anoda. Bisa paham? Bisa, Ibu. Yang lain lihat dulu, lalu ingat yang Ibu bilang tadi, kalau memang siap, tolong lanjut. Kalau memang masih ada keraguan, bisa ditanyakan. Ini Ibu hanya menjelaskan karena kalian sudah lihat materinya, Ibu Guru cuma menjelaskan yang ada reaksi-reaksi atau yang terkait dengan hitungan. Kalau yang konsep lagi itu sudah kalian punya. Seperti itu ya, Keti dan teman-teman, Dirli Putri. Ya, Ibu. Iya. Ibu. Juga berharap semua seperti itu, jangan sampai ada yang tidak punya, akhirnya dia tidak bisa belajar dengan baik, waktu tes dia juga tidak bisa menjawab dengan baik. Yang berikut adalah potensial sel.
potensial sel ini biasa untuk potensial sel pada anoda dikatakan potensial sel elektroda standar. Jadi dia rumusnya dapat dari rumus itu E sel sama dengan sama silakan katoda katoda kurang anoda. Terima kasih. Ya, Ibu. Oh, sorry. E katoda kurang E anoda. Berarti E sel ini nanti dia punya potensial sel ini dia punya satuannya adalah volt. Jadi kalau di soal nanti kalau yang ada volt itu berarti terkait dengan potensial sel. Jadi kalau minta potensial sel kalian sudah tahu. Kenapa E katoda kurang E anoda? Karena katoda atau reduksi itu dia mempunyai potensial sel yang lebih besar daripada anoda. Ya. Katoda itu kan tempat terjadinya reaksi reduksi, sehingga dia punya potensial sel akan lebih besar daripada anoda, di mana anoda itu tempat terjadinya reaksi oksidasi dan potensial selnya akan lebih kecil daripada katoda. Oke, bisa dipahami? Bisa, Ibu. Tulis ini Kak, Ibu Guru bisa hapus? Sudah, Ibu. Sudah, Ibu. Oke. Yang lain tolong kamera diaktifkan. Neta, Leo, Esra, Musa, Hana, Ferli, Juliando nih, apalagi penyanyi ibu kota nih, penyanyi provinsi. Ya, terima kasih yang sudah mengaktifkan kamera. Kan Ibu Guru bilang sering-sering kalau posisi bagus, Ibu Guru mau screen. Masa Ibu Guru screen huruf-huruf? Ya. Oke. Semua tulis ini? Sudah, Guru Ibu. hapus ya? Kalau saya mengerti, jangan lupa tanya, jangan malu hati, jangan takut Ibu Guru marah, karena kalau Ibu Guru marah berarti Ibu Guru yang bisa mengajar. Kalau Ibu Guru mengajar tuh, kalau siswa tahu tanya mesti Ibu Guru bantu untuk menjawab. Jadi kalau kalian tidak tanya, berarti kalian yang salah sendiri. Ibu Guru hapus, Totong masuk di contoh soal. Suatu sel volta, Ibu Guru ketik di sini. Dia di kolom CT. Susun dari Mg2+ tambah 2 elektron menghasilkan Mg. Dia punya elektrodanya negatif 2,37 volt. Yang berikut Cu 2+ wujud aki tambah 2 elektron menghasilkan Cu wujud S, potensial elektrodanya sama dengan 0,34 volt. Tentukan
A. Katoda dan anoda. B. Reaksi yang terjadi pada elektroda. Ibu, Ya, Ibu bisa yang B itu dia soal Nusantara, Ibu. B Yang itu reaksi yang terjadi. bukan Ibu, bukan yang yang kan persamaan Ibu, yang kedua, persamaan kedua Ibu. Cu2+, wujud aki, tambah 2 elektron. Iya Ibu, terima kasih. Terus C, notasi sel. D, potensial sel. Siapa yang kasih makan Neymar? Edel. Ya, bagaimana Kelvin? Ibu yang itu positif 0,3 ke 3,4 Kak Ibu. Iya, 34. Ibu barangnya tanda sama dengan kayak kurang lah jadi. Iya. V ini papan sen cukup ya, ini volt ya, volt. Iya Ibu. Kamera aktif, Ibu Guru mau screen, supaya posisi ada tulis, lah Ibu Guru screen. Esra dong, ntar lain kamera mati-mati terus. Esra, Musa, Ferli, Juliano. Yo, kamera aktif. Coba Ibu Guru screen Juliano sendiri, coba posisi kayak tadi. Ibu Guru kalau Juliano punya kesetiaan ini. Sulama yang ketemu jadi. Terima kasih Juliando. Seperti ini. Berarti menurut kalian, mana yang katoda dan mana yang anoda? Jangan lupa katoda itu yang dia punya sel mesti lebih besar. Lalu anoda itu kuncinya lihat dia punya sel itu atau potensial sel lebih kecil. Berarti yang mana yang punya potensial sel lebih besar itu dia yang merupakan katoda. Berarti yang katoda itu Yang kedua. plus. Yang katoda itu kedua Ibu. Yang kedua, yang Kedua. Yang Cu2+ tambah 2. Tambah 2 elektron. Coba Juliando. Ibu Guru sekarang kangen Juliando sekali, jadi Ibu Guru mau tuh Ibu Guru dengan Juliando suara terus. Sekali lagi Ibu Guru kasih tahu Ibu Guru kasih tahu. Kalau yang katoda itu yang dia punya sel ini, potensial sel ini besar. Kalau anoda berarti yang potensial selnya kecil. Lebih kecil. Berarti menurut Juliando, mana yang katoda dan mana yang anoda? Yang katoda yang Cu2+ tuh Ibu. Oke, terima kasih Juliando.
Berarti yang katoda adalah Cu2 plus dan teman-teman seterusnya. Kenapa? Karena dia punya potensial selnya lebih besar. Sedangkan yang anodanya pasti yang potensial selnya lebih kecil. Berarti tugas kalian sekarang kita mesti, Ibu Guru hapus ini ya. Iya, Ibu. Ya, Ibu. Berarti kita langsung tulis, jangan lupa. Reduksi itu selalu duluan, baru oksidasi. Atau katoda selalu duluan, baru anoda. Maka tadi kan dia pertanyaan itu ditanya mana yang katoda, mana yang anoda. Setelah kalian meneliti, ternyata katodanya adalah Cu dan anodanya adalah Mg, maka kalian tulis seperti ini. Oh, sorry. Jawabannya tapi semuanya sudah langsung bisa dijawab. Perhatikan di papan dulu, perhatikan semuanya. Yang lain kamera diaktifkan. Kalau kamera yang aktif lain mau keluar lah tidur sudah supaya guru tahu ada orang. Ya. Pertama kita tulis katoda. Berarti katodanya adalah Cu. Ibu Guru tanya dulu, katoda itu yang tadi dibilang, dia pengwujud mana yang duluan tulis? Solid atau aqua? Solid baru wujud. Larutan. Ya, berarti Cu wujud solid, dia menghasilkan Cu2 plus tambah 2 elektron. Di sini dia punya sel, kita taruh positif 0,34 volt. Ibu Kemudian katoda itu akuanya dulu. Iya. oh katoda aqua dulu, barang tadi bilang. Iya, Bu. Katoda aqua baru Iya, solid. Aku baru. Katoda aqua dulu. Jadi anggap saya Ibu Guru cuma bantu tulis, Ibu Guru minta keaktifan atau perhatian. Ibu Guru ini kan biasa cari perhatian. Berarti Cu2 plus wujud aki tambah 2 elektron menghasilkan Cu wujud S. Kemudian kan tadi ini bagian atau dia tanya mana yang anoda, mana yang katoda. Ini sekarang kalian mulai tulis anoda dan katoda. Ini anodanya solid dulu kah, aqua dulu? Solid. Solid dulu. Mg wujud S dia menghasilkan Mg2 plus tambah 2 elektron. Dia punya potensial sel sama dengan negatif berapa tadi? Negatif 2,37. 2,37 volt. Yang baru begini saja sudah menjawab untuk katoda anoda dan reaksi yang terjadi pada katoda dan anoda. Benar tidak? Benar, Ibu. Sampai di tahap ini kita sudah menjawab A dan B, kecuali reaksi sel yang belum. Jadi katoda, tadi kan dia tulis semua wujud aqua dulu. Jadi kita mesti perbaiki, kita mesti buat yang benar. Maka reaksi katodanya seperti ini, anodanya seperti ini. Sekarang kita buat reaksi sel. Reaksi sel, maka ini adalah, ini dia punya reaksi sel. Ibu bisa agak ke kiri sedikit ya, Ibu. Ke kanan Ibu. Kanan tuh bagaimana? Gini kan? Ya, Ibu ya, itu Ibu. Ya.
Ini reaksi sel atau reaksi redoks. Kenapa? Karena ini katoda atau reduksi, ini anoda atau oksidasi. Maka yang ini dua habis dibagi, kemudian kita turunkan Cu 2 plus Cu 2 plus tambah Mg S Mg tambah menghasilkan Cu solid tambah Mg 2 plus aki 2 plus. Reaksi selnya dia punya sel atau potensial sel. Ini reaksi sel. Dia punya yang berikut ditanya reaksi sel lalu potensial sel. Berarti potensial sel ini kurang yang ini, tapi nanti sebentar. Oh, kurang. Kita buat dulu. Kita biarkan saja dulu begitu. Lalu ini sudah menjawab untuk bagian A dan B. Ini sudah menjawab untuk bagian A dan B. Soalnya bagian A itu dia tanya katoda dan anoda. Ini katoda, ini anoda, sudah. Yang B dia tanya reaksi yang terjadi pada katoda ini. Reaksi yang terjadi pada anoda yang ini. Karena yang tadi di soal itu kan belum benar. Ini kita sudah kasih benar. Yang berikut notasi sel. Bagian C ini A dan B. Sekarang bagian C notasi sel. Notasi sel. Berarti kita lihat dari sini. Mg Sel. Bagaimana? Silakan. Mg solid Mg satu garis Mg 2 plus Mg 2 plus jembatan garam garis Cu 2 plus Cu 2 plus satu garis Cu. Cu solid. Ya. Bu. Itu untuk notasi sel. Pertanyaan bagian poin C. Bagian poin D dia minta potensial sel. Potensial sel. Itu seperti yang bilang dia rumus dapat dari E sel sama dengan E katoda kurang E anoda. E anoda. Berarti sama dengan positif 0,34 kurang negatif 2,37 volt. Berarti sama dengan kurang kali kurang kan tambah toh? Tambah ya. 0,34 tambah 2,37 dapat berapa? Negatif 2,7. 2,71. Negatif kah positif? Negatif, Ibu. Positif. Positif, Ibu. Positif. Iya. Positif 2,71 volt. 1 volt. Jangan lupa kurang kali kurang tambah. Jadi anggap saja tambah 3,4 tambah 2,37. Berarti satu papan ini sudah menjawab untuk poin A, poin B, poin C, dan juga poin D.
lalu tadi Ibu lah yang reaksi sel tuh Ibu. Iya. Reaksi sel kenapa? Kan Ibu bilang tadi yang bagian B kata yang kerjakan reaksi sel dulu tuh Ibu. Ini reaksi sel yang ini. Ini dia pun reaksi sel, atau kalau di redox kita bilang reaksi redox. Itu sudah gabungan dari katoda dan anoda atau reduksi dan oksidasi. Yang ini nih reaksi sel. Yang ini reaksi pada katoda, ini reaksi pada anoda. Yang ini katoda, yang ini anoda. Ini dia pun reaksi. Terus dia pun reaksi sel yang ini ketika tadi kita jumlahkan atau kita gabungkan. Kalau di redox dia bilang redox, kalau di sini dia bilang reaksi sel. Kalau di sel Volta. Apalagi Keti atau teman-teman yang lain ada lagi pertanyaan? Maksudnya kalau yang pas reaksi sel itu senge yang dia punya nilai LCL itu dia seng kurang kah Ibu? Kan persamaan sama kurang tuh Ibu. Sudah ini makanya habis 2 kurang 2 habis toh. Yang ini kan keton tinggal turunkan CU2+, kalau keton turunkan dia mau kurang dengan siapa yang ada di sini toh. Batu kaseng Keti. Bukan Ibu, Karena bukan dia itu. cuma minta reaksi sel, dia boleh. Bu, maksudnya saya bukan itu Bu, maksudnya saya yang itu yang tambah yang positif 0,34 volt. Kenapa tidak kurang dengan minus 237 Ibu? Iya Ibu. Sayang, ini nanti dia masuknya di potensial sel bagian D. Oh iya Bu, jadi saya hitung akan like pas di reaksi sel. Iya, karena ketom mesti hitung kayak begini toh. Jadi kalau ketom bisa taruh di sini berarti langsung ketom bikin begini saja. Ketom tinggal bikin 2,71 volt. Tapi nanti orang tahu 2,71 ini dapat dari mana. Jadi ketom bikin di bagian D saja. Supaya ketom pakai rumus dulu kan pemula toh bisa mengerti. Supaya potensial sel sama dengan E katoda kurang E anoda. Supaya kan semua orang punya pikiran kan cepat tangkap. Supaya bisa, oh iya E katoda kurang E anoda. Baru dia kasih masuk, oh katoda punya potensial sel yang 0,34. Baru kasih kurang, anoda punya potensial sel 0,37. Oh dapat sekian. Tapi kalau mau langsung lengkapi di sini juga boleh, cuman karena dia mintanya di bagian poin sendiri, ya sudah kita buat di bagian D sendiri. Supaya langsung ada rumusnya. Karena kadang kalau bikin begini juga nanti orang bingung kata, misalnya bisa saja saya nyontek di Remi. Potensial sel berapa? Oh 2,71, langsung tulis 2,71. Saya tahu 2,71 ini dapat dari mana. Tapi kalau bikin dia rumus begini, lalu bikin begini berarti siswa itu dinilai, oh iya dia paham alurnya dari pertama sampai terakhir. Begitu Kak Keti? Iya Ibu, mengerti Ibu. Iya. Nah, kalau begini tinggal kasih mantu di sini saja. Cuma yang dimintanya dia minta sendiri supaya dapat tahu siswa itu dia alur pemikirannya mantap atau misalnya dia nyontek punya orang dan lain sebagainya. Silakan perhatikan, kalau ada yang tidak mengerti silakan ditanyakan. Siapa yang mau tanya? Perhatikan baik-baik dulu ya, saya mengerti itu tanya. Jangan lupa satu lagi yang kalian perlu tahu, bahwa kalau reaksi berlangsung atau reaksi spontan, berarti
reaksi yang potensial selnya bernilai positif. Sedangkan kalau reaksi tidak berlangsung atau reaksi tidak spontan, berarti reaksi yang potensial selnya bernilai negatif. Berarti ini potensial apa? Reaksi spontan atau tidak? Spontan. Spontan, Ibu, spontan. Spontan ya, karena Bernilai potensial selnya bernilai positif. Positif. Iya. Jadi mesti dong tahu kalau misalnya ada orang yang tanya, ada soal yang dia kasih suruh kalian buat semua, baru terakhir dia suruh kalian kasih simpulkan bahwa reaksi tersebut berlangsung atau tidak, atau reaksi tersebut spontan atau tidak. Maka kuncinya lihat dari dia punya Excel. Kalau itu bernilai positif, maka dia itu reaksi tersebut spontan. Tapi kalau bernilai negatif, maka reaksi tersebut adalah tidak spontan kalau negatif. Coba ganti soal tadi dengan semua sudah, sih ada yang tanya lain. Yang ada Ibu sudah. Kalau tidak ada yang tanya lagi, karena waktu kita mau satu soal kerja di sini kah, atau nanti kerja sendiri? Nanti kerja sendiri saja, Ibu. Siapa yang bilang tadi, Ketika? Bukan Ibu Neta. Kita apa? Neta. Oke, yang lain bagaimana? Setuju? Teman. Setuju, Ibu. Setuju, Ibu. Iya. Yang penting mengerti maksud saya itu kerja sendiri itu jangan lihat misalnya Reni kerja lalu saya minta lalu saya salin. Atau Dirli kerja saya minta lalu salin. Tapi kerja sendiri itu mengerti, yang penting mengerti yang ini dulu. Jangan sampai tidak mengerti lalu bilang mengerti. Mengerti kasih? Musa, siapa lagi Juliando. Yang kamera mati ini saya ragu-ragu nih. Mengerti, Ibu. Saya orang bilang mengerti itu lihat muka, oh iya betul ini mengerti benar. Berarti soalnya sama, tapi reaksinya kalian ganti. Saya hapus ya. Iya, Ibu. Termasuk tulis ini. Bu Guru hapus Sudah, Ibu. Iya, Ibu. Yang belum tulis minta di Jen. Minta di TV. Kita penggait bilang sudah yang belum tulis nanti minta Jen saja. Lah begitu berani Jen tulis salah berarti rame-rame salah, sudah bahaya. Sebentar. Nanti kalian ganti. Ag plus tambah elektron menghasilkan Ag. Ini wujud api, ini wujud solid. Lalu dia punya potensial sel sama dengan 0,80. Kemudian set N 2 plus menghasilkan set N Tambah 2 elektron. set N 2 plus tambah 2 elektron menghasilkan set N wujud S
Potensial elektrodanya, potensial selnya negatif Berapa? negatif 0,76 volt. Dia dapat suruh kalian tentukan dia pun anoda, katoda, reaksi sel, potensial sel, notasi sel, sama seperti tadi. Iya, Nona. Ibu yang di atas itu Ag tambah elektron kah tambah 2 elektron Ibu? Ag tambah elektron saja, dia melepaskan satu saja toh. Oh ya, dia melepaskan satu ya Ibu. Berarti sebentar mesti kali silang. Dia supaya setara dulu. Supaya dia punya elektron setara dulu. Ya Ibu. Ibu, Jadi yang ini dia satu paket, materinya redoks dan elektrokimia. Artinya belajar redoks paham, lanjut ke elektrokimia. Nanti di elektrokimia ada tambahan, tapi ada juga ada pakai prinsip sedikit dari redoks. Contoh kali silang kayak tadi, anoda, katoda, dan seterusnya. Bisakah? Ibu, Bisa Ibu. Ibu. Gimana, Keti? Bisa Ibu. Edel ada mau bertanya Ibu Edel silakan. Oh iya. Tadi Ibu bilang AG itu 2 plus kah plus aja tuh Ibu? Yang AG itu yang sifat. Ag ini dia melepaskan satu elektron, berarti plus saja toh, kan melepaskan satu saja. Bukti lepas ini ada ini. Oh iya Ibu, barang kabur Ibu. Iya, kabur, memang kabur. Ibu guru paham. Jadi tanya saja, tidak apa-apa, daripada diam-diam sebentar salah. Kalau set N dia 2 plus artinya dia lepas 2, lalu buktian dia lepas 2 elektron tuh ada di sini. Ada lagi kah yang lain? Sudahkah? Sudah Ibu. Oke, terima kasih. Soal jelaskah? Jelas Ibu. Lagi kameranya diaktifkan, Ibu mau screen, dan kehadirannya Keti tadi 19 orang. Iya Ibu, ada beberapa teman yang izin ya, saya WA Ibu saya Ibu. Iya, tadi 19 orang, tambah Ibu jadi 20. Bu Guru Iya, tahu Bu. ada yang tertutup. Nanti yang 10 orang tidak hadir, Keti kasih tahu ke Bu Guru sebentar ya. Iya Ibu. Karena Ibu Guru just screen sudah dapat tahu nama. Ini Masya, Ricardo, tolong aktifkan kamera Ibu Guru mau screen. Keti, kamera tetap aktif. Iya Ibu. Sudahkah? Sudah Ibu. Bu Guru mau screen-nya, Ricardo kamera mati terus. Oke, ini siapa lagi? Juliano, kamera mati Juliano. Juliano Watimena. Ricardo. Siapa tahu mereka ini tidak ikut belajar, Keti. Cuma masuk saya tapi saya ikut ini. Awas jangan sebentar, sentuh apa-apa. Halo Ricardo. Keti yang kamera yang aktif-aktif ini kayak apa ya? Saya tidak tahu Ibu. Iya, jadi ini alpha. Yang kamera yang aktif itu alpha. Artinya kan kalau Ibu Guru bicara saya dengar toh. Kalau kamera mati Ricardo dan Juliano Watimena.
Jadi kalau dapat tahu hadir itu begini, walaupun kamera mati, tapi Bu Guru bilang kamera tolong diaktifkan, dong kasih aktif, berarti dari tadi dong ada dengar. Tapi kalau bilang kamera aktif dulu sampai sebut nama Jo masih belum, berarti dong yang ada di situ. Istilahnya dong masih dengan HP saya, tapi dong yang ada di situ, dong ada taruh HP di situ, dong ada di mana kah, berarti dong yang ikut belajar, itu namanya alfa. Usah kasih aktif, usah jangan mati habis menyala, Ibu Guru screen dulu ya. Ini dia paling nanti kirim nama ke saya itu tadi kan 20 tapi kurang 2 Juliano dengan Ricardo. Berarti nanti ada 12 orang yang sudah hadir ya. Iya, Ibu. Oke, Keti, Ibu Guru tunggu secepatnya. Terima kasih. Selamat siang semua. Tuhan Yesus memberkati. Sebelumnya Ibu Guru minta Dirli berdoa untuk kita dulu supaya sulelah, tapi Tuhan memberikan kekuatan. Kalian bisa tetap sehat di masa pandemi ini, istirahat. Lalu ada waktu, silakan kerja soal supaya intinya untuk mengingatkan latihan, lalu jangan lupa. Silakan Nona Dirli. Teman-teman yang Ibu Guru, sebelum kita mengakhiri segala kegiatan yang kita ini kita seperti doa dan surga kembali lagi kami siapkan sampai dan pelajaran Bapak kiranya materi yang sudah dijalankan pikiran kami bisa mengerti, memahami dengan baik dan tugas-tugas walaupun kami belajar secara daring dikarenakan pandemi ini ya Bapak, tapi biarlah semua lancar agar proses belajar mengajar kami tidak tertunda Bapak dan berikan kami ya Bapak, dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin ya amin. Terima kasih Nona Dirli, Keti, Putri, Reni dan teman-teman sudah hadir saat ini dan nanti sampai saat ini. Semoga kalian diberikan kekuatan, kesehatan terus, tetap sehat sampai bertemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom Ibu. Shalom.